lapar kayak gini. Jangan kok sendiri. Iya apa kayaknya gitu, makanya ditutup terus tapi nggak udah. Jadi Mbak Indah, Lisa, itu nanti kamu bernegosiasi. Pertama kalau itu yang minta kamu belum jatuh cerai, asal kamu cabut kembali. Tapi kalau suami sudah mengiyakan gitu, enggak. Itu namanya kinanah memang. Coba ya masih lewat WhatsApp gitu. Ya, jadi. Ya itu sayun istadion. Zaman Nabi nggak ada SMS kamu. Maka sahabat, yang penting kamu segera minta maaf. Soalnya talak itu aja talak satu, maka masih bisa diusahakan. Gak usah nangis ya Bu. Enggak, hari ini lihat seperti anak itu kok ada gimana? Nggak ada suami, masih ada Pak Warno di sini. Biasa kalau ibu kan ya, Pak Warno apa jawabannya? Kalau aku sih yes. Ya, sorry ya. Lisa, santai tenang saja, daripada kamu sedihmu juga tidak menyelesaikan masalah kan? Ya, tetap kamu doakan, kamu cari hubungan baik dan nanti cari cara yang terbaik dengan bertahkim atau berfakat dengan kedua belah pihak. Itu ya, itu adalah sambil Anda doakan, ya, soal doa ya. Ya, itu bisa. Terima kasih Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pertanyaan yang saya ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz Wijayanto yang selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau bertanya. Ada orang yang murtad, itu termasuk teman saya sendiri. Murtad, ya. Iya. Kemudian beliau masuk agama Islam lagi, tapi syahadat sendiri tanpa ada saksi. Apakah itu sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih Ustaz. Pertama, ridah orang yang murtad itu dosa yang paling besar. Hati-hati karena jangan-jangan kita baru murtad belum balik sudah dipanggil Allah. Maka jangan mudah-mudah untuk keluar dari agama. Kedua, apakah sholatnya diterima apa enggak? Saya bukan panitia penerima sholat. Nanti saya tanyakan malaikat. Waktu pendaftar itu saya nggak ikut. Tapi yang jelas adalah dia syahadat itu dipersaksikan. Syahadat itu dipersaksikan ya, dipersaksikan. Tolong itu dulu persaksian bahwa saya bersyahadat lagi. Makanya kalau bisa sholatnya jangan sendirian. Kalau sholatnya bareng-bareng kan diketahui bahwa dia jelas dia orang muslim. Karena dalam sholat ada syahadatnya enggak? Makanya sebaiknya dia diketahui bahwa dia balik lagi. Ini berkaitan nanti kalau dia ada hak-hak yang terpenuhi. Kalau dia sakit kita harus mengunjunginya. Kalau dia lapar kita harus ngasih. Kalau enggak kita dosa. Kalau dia mati kita harus mensolatkannya, menjahatnya. Kalau dia nggak tahu keislamannya, kita nggak boleh mensolatkan. Maka harus dinyatakan bahwa dia sudah Islam kembali. Ya. Jadi sebaiknya jangan mudah-mudah untuk ridah atau apa murtad ini bahaya sekali. Itu dosa yang sangat besar. Ya. Ya. Insya Allah soalnya ada di dalam. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah kalau sudah pada kumpul gini, insya Allah sudah diterima. Ya. Terima kasih. Karena kan sudah dipersaksikan keislamannya kalau bareng-bareng. Ya. Ya. Selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya minta doa keselamatan. Insya Allah bulan April tahun ini saya berangkat umroh. Minta doa, terima kasih untuk Pak Ustaz. Dan nama saya Sutri Sri Hartati Tulungagung. Allah maafkan. Dan Allah yusahir nama. Dan Allah mudahkan. Allah menyasir wala tuhasir wa tamin bil khair. Umroh ini perjalanan Allah yang jalankan. Dan Allah menjalankan umroh tidak ada kaitannya dengan wastabagu. Allah yang memilihkan. Termasuk datang ke sini ini Allah yang jalankan. Dan Allah memilih tidak berdasarkan kekayaan. Nyatanya di sini tidak semuanya orang kaya. Betul enggak? Ada enggak orang yang lebih kaya dari kita, gajinya lebih tinggi tapi enggak datang ke sini, ada enggak? Allah tidak memilih berdasarkan kepandaian. Nyatanya ada orang yang lebih pintar dari kita, belum tentu ada tergerak untuk ke sini. Betul enggak? Dan Allah tidak pilih berdasarkan ketampanan dan kecantikan.
Kalau ke sini harus cantik, yang bisa datang sini hanya 1, 2, 3. Kamu masuk, masuk. Kalau orang pengajian, orang amal agama tergantung tampak, yang bisa beramal ke masa ruangan ini hanya 1. Ya, jadi Allah wastaban, Allah telah pilih kita. Demikian juga perjalanan umroh. Saya berapa kali, saya udah puluhan kali umroh, haji baru 23 kali. Maksudnya hajinya haji sokeh, sokongannya wong akeh. Dan haji saya kosasi, ongkosnya malah turah, malah lebih. Karena pembimbing, tiap tahun saya berangkat. Umroh itu sehari bisa 5-6 kali sebulan, setahun. Tapi mohon maaf, Allah berapa kali saya itu bimbing umroh, ternyata dia tukang kebun, kenapa dia tukang pijit. Tapi Allah jalankan lewat majikannya aja, Allah yang jalankan. Sementara ada teman saya sudah siap, miliarder, tiba mau berangkat, ada saja halangan sakit, halangan apa. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan kepandaian, kecantikan, kekayaan. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkan. Insya Allah mudah-mudahan ini semuanya niat umroh semuanya ya. Orang Islam kalau ada waktu, ada tenaga, ada biaya, kok nggak niat umroh, maka akan mati di golongan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Mugandul, Kauka, Gentayangan, maka semuanya harus niat untuk pergi haji. Semuanya niat ya. Niat dulu pokoknya niat. Nanti ada usaha, ada jalan kita berangkat. Ya, berarti minta doanya Ustaz agar saya diberi kemudahan dan kelancaran karena sebentar lagi akan menjalani operasi pengobatan penyakit kanker payudara dan diberi sehat kembali. Terima kasih. Baksa isfi antasafi la sifa la sifauka sifauka lebih syaitan masfiha masfiha masfiha. Dan yang sakit-sakit Allah akan. Lagi. Assalamualaikum Ustaz. Ketika ada anak yang tidak diinginkan, kemudian anak itu tumbuh menjadi besar dan selalu mendapat bulian, bagaimana sikap kami sebagai orang tua? Apakah harus jujur seadanya atau gimana? Gimana? Konkretnya gimana ini? Konkretnya gimana? Maksudnya dulu kecelakaan gitu apa? Gak sengaja ketukar sendalnya jadi pelentung gitu apa? Maksudnya gimana maksudnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Tegal, Pak Ustaz. Ya, nama saya Lia. Lia. Kalau punya anak, saya sarankan jangan suruh manggil mama ya. Kalau mama Lia berarti binatang menyusul. Mama Lia. Bunda ya. Ya, gimana mama Lia? Itu mama Lia. Bu Lia, ya gimana Bu? Ini kan ada anak di lingkungan yang kurang menghormati gitu Pak Ustadz. Terus tuh ada anak yang tidak diinginkan, tapi anak tersebut itu selalu Maksudnya tidak dibully. diinginkan itu maksudnya gimana? Anak di luar karena kehidupan juga di lingkungan yang kurang baik. Jadi anak tersebut dilahirkan yang di luar nikah. Ya. Lainnya di luar gitu ya. Nah, terus Anak tersebut sekarang udah mengerti dan lingkungannya itu selalu membuli anak tersebut. Maka sikap yang harus ditentukan orang tuanya itu gimana? Atau maksudnya itu harus dipondokkan atau lebih bagus? Iya, tapi gini Ustaz, anak tersebut itu kurang disabilitas, jadi belum bisa jalan.
Ya semaksimalnya ya. Wa Iya, inna mungkin. amartukum bisain fatu min masatum. Insya Allah itu jalan surgawi bagi mereka. Iya. Insya Allah anak disabilitas itu adalah investasi surga bagi Iya, orang betul, tuanya. Karena satu, dia tidak mukalaf. Orang disabilitas itu insya Allah terbebas dari maksiat. Jarang disabilitas kok korupsi, itu jarang. Iya Ustaz, Ya. masalahnya juga ada Ya. informasi pondok pesantren yang menerima anak disabilitas. Biasanya Karena memang saya- lembaga-lembaga khusus, karena kalau disabilitas itu pesantrennya bukan pesantren tapi lembaga-lembaga sosial. kayak Ya. yayasan seperti itu. Ya, karena kalau pesantren selama ini adalah untuk yang betul-betul memang untuk belajar agama Oh, yang iya. normal. Jadi Iya. kalau itu kan ekstra ya, jadi tidak cukup dengan ustadz. Dia harus ada orang psikologisnya, dari mediknya, dari Ada psikolognya. psikolognya gitu ya. Iya. Jadi apakah orang tuanya harus maksudnya Lebih bagus, orang tuanya lebih mencarinya ke yayasan Dari tersebut komunitas, ya, dari yayasan. dan memindahkan lingkungan dari Iya. lingkungan tersebut. Betul, betul. betul. Baik, Kalau Pak. bisa, bisa. Ya, makasih Pak Ustaz. Ya sama-sama ya. Betul, ya supaya anak itu tumbuh dan berkembang secara normal, ya. Itu semuanya. Karena sudah berdiri jaga kasihan. Ya. Oh iya, untuk satu ini Mbak Ye, karena waktunya memang Ya, karena sudah berdiri jaga kasihan. Monggo, Mbak Ye. Dia mengalahkan Nyonya Menir berdiri sudah 1945. Semangat banget mesti suaminya diambil orang. Tunggu mikrofon dulu. Nama Assalamualaikum, saya Bulan dari Kota Malang. Kita ketemu Dari kembali, Malang. Ustaz, yang dulu juga udah. gimana? Kita ketemu kembali. Alhamdulillah. Yang kemarin sempat nanya juga sih. Kita pernah bertemu. Di sini ya. Ya, di sini. Ini ada istri saya supaya jelas. Itu dikira jangan buka-buka relasi. Ya. Nggak ada special relation dengan saya kan? Jangan-jangan foto di DP-mu ada fotoku di sana. Di HP ku Ya, ada foto. benar. Ya, saya mau nanya terkait bisnis. Karena gini, yang saya tahu entah itu di Indonesia atau dimanapun itu, kalau kita join di Maaf, kalau ngomong di mic itu ya, ini nempel terus ya. Jadi kalau ya, jadi boleh tangannya gini-gini tapi yang ini nempel terus gitu. Jadi jangan, kita harus naik, dia turun kok.